Pada tahun 1972, sekitar 250.000 orang di Filipina kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 50.000 keluarga mengalami kelaparan disebabkan oleh angin topan. Dan Pampanga serta provinsi sekitar Luzon Tengah adalah daerah yang paling terkena dampaknya. Topan kembali terjadi pada tahun 1994 dan menghancurkan wilayah Bicol yang terletak di Luzon Selatan, Visayas, dan bagian timur Laut Mindanao. Rangkaian kejadian bencana tersebut telah menyebabkan sekitar 600.000 warga Filipina menjadi tunawisma dan sekitar 100.000 orang mengalami kelaparan, sehingga kemiskinan dan kerawanan pangan semakin memburuk di negara tersebut. Dari 121 negara, Filipina menempati peringkat ke-69 dalam Indeks Kelaparan Global tahun 2022 dan digambarkan dengan tingkat kelaparan sedang. Menurut studi Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2018, hampir semua rumah tangga di Filipina mampu membeli makanan yang mengandung energi yang cukup, sementara sepertiga dari keseluruhan populasi hanya mampu membeli makanan yang menyediakan nutrisi yang cukup. Ironisnya, terdapat sebagian penduduk Filipina justru mengkonsumsi makanan yang jauh dari kata layak, bahkan cenderung membawa penyakit dan keracunan seperti makanan pakpak. Pakpak adalah istilah Tagalog untuk makanan sisa yang telah dibuang ke tempat sampah oleh restoran cepat saji. Sedangkan secara harfiah, pakpak berarti menghilangkan debu atau kotoran, yang mengacu pada tindakan mengibaskan kotoran dari sisa makanan yang sejatinya tidak layak dikonsumsi. Umumnya, pakpak berupa daging, ikan, sayuran beku kadaluarsa yang dibuang ke truk sampah dan dipulung untuk diolah kembali. Biasanya, makanan pakpak bisa dikonsumsi secara langsung atau kembali diolah menjadi makanan lezat dengan berbagai cara. Orang-orang miskin di Filipina mencari nafkah dengan memulung, mengumpulkan, dan menjual pakpak ke sebuah industri rumah makan kecil yang muncul di sekitar tempat tinggal mereka. Setelah kotoran dan zat yang tidak dapat dimakan dibersihkan, pakpak kemudian digoreng sebagai cara yang paling sering dilakukan oleh pemilik industri rumah makan kecil. Di Tondo, Manila, seorang juru masak di sebuah restoran biasa menyiapkan pakpak dalam makanan tradisional Filipina dengan campuran ayam sisa sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan saus. Menjual pakpak menjadi bisnis yang menguntungkan di daerah tempat tinggal orang-orang miskin tersebut. Makanan yang berdampak pada risiko kesehatan ini muncul dari tantangan kelaparan akibat kemiskinan ekstrim di Filipina. Pakpak menjadi makanan pokok bagi orang-orang miskin yang tinggal di pedesaan yang berisiko terkena bencana banjir dan longsor. Meski berisiko menelan racun, toksin, dan penyakit bawaan lainnya, namun memakan pakpak menjadi satu-satunya pilihan bagi penduduk Filipina yang tinggal di pedesaan. Makanan pakpak lebih banyak dikonsumsi oleh penduduk yang tinggal di daerah otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao, yang pada tahun 2022 dinyatakan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan sebesar 73,2%, di mana angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Metro Manila yang hanya mencapai 3,5%. Menurut statistik resmi pemerintah tahun 2021, Filipina memiliki tingkat kemiskinan sebesar 18,1%. Kemiskinan di negara ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang buruk, korupsi, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, bencana lingkungan, dan sistem politik yang didominasi oleh dinasti politik. Selain itu, bencana alam juga turut memperparah kemiskinan di Filipina dan menyebabkan kerugian sebesar 23 miliar US dollar pada tahun 90-an. Bencana alam seringkali terjadi di daerah pedesaan yang mempengaruhi hasil pertanian dan tangkapan nelayan, sehingga meningkatkan angka kemiskinan di Filipina.
Bencana alam tidak hanya merusak pertanian penduduk yang tinggal di pedesaan, namun juga menyebabkan kerusakan ribuan bahkan jutaan tempat tinggal. Menurut perkiraan otoritas statistik Filipina, bahwa lebih dari 4 juta dari populasi sekitar 106 juta orang kehilangan tempat tinggal. Selain bencana di daerah pedesaan yang memperparah kemiskinan di Filipina, juga karena ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak memadai, kurangnya investasi di bidang pendidikan, sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan yang begitu tinggi antara penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dengan yang hidup di perkotaan. Meski pendidikan telah meningkat secara keseluruhan dari waktu ke waktu, namun ketimpangan pendapatan tersebut telah menciptakan pendidikan yang tidak merata, di mana 75% orang-orang yang tinggal di perkotaan dapat menyelesaikan tingkat pendidikan menengah ke atas, sementara 60% lebih penduduk yang tinggal di pedesaan hanya mampu mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar. Di samping itu, kemiskinan di Filipina juga memiliki dampak yang sangat besar bagi anak-anak dan menyebabkan risiko kematian di bawah umur 5 tahun. Kemiskinan telah menciptakan masalah yang sangat besar bagi pemerintah Filipina sejak tahun 90-an dan mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Menurut data Bank Dunia, pemerintah Filipina telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dari yang semula 26,6% pada tahun 2006 menjadi 21,6% pada tahun 2015. Pemerintah Filipina telah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, meningkatkan produktivitas, berinvestasi dalam kesehatan dan gizi, memperbaiki serta melindungi daerah yang rentan terdampak bencana dan lain sebagainya. Meningkatnya pendapatan, perpindahan lapangan kerja di luar pertanian, transfer pemerintah, serta pengiriman uang dari sumber dalam dan luar negeri menjadi faktor utama penurunan kemiskinan di Filipina. Perpindahan dari pekerjaan pertanian ke pekerjaan industri kelas bawah menyebabkan peningkatan upah dan menyumbang 50% dari pengurangan kemiskinan di Filipina. Selain itu, faktor lain yang mengurangi angka kemiskinan di Filipina adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat sebesar 1,7% per tahun dan telah menghasilkan peningkatan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,8%. Meski kurangnya distribusi, sanitasi, air, dan listrik terus meningkat, namun di sisi lain, peningkatan pendaftaran sekolah dan penurunan angka putus sekolah telah menyumbang pengurangan angka kemiskinan di negara ini. Selain jaring pengaman sosial dan asuransi kesehatan, faktor tambahan lain yang menjadi pendorong penurunan angka kemiskinan adalah masuknya ekspansi ekonomi yang telah menyumbang pertumbuhan perekonomian negara Filipina. Meski demikian, menurut The Economist pada tahun 2017, laju penurunan angka kemiskinan di negara ini masih terbilang lambat dan tertinggal jauh dari negara-negara Asia lainnya, ditambah dengan pertumbuhan yang hanya terfokus di Manila, sedangkan provinsi lain masih belum ada perkembangan dan bahkan belum tersentuh sama sekali.